Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak, apa kabarnya? Tentu kalian sudah lama menanti kapan kita kembali berjumpa dalam pembelajaran PAI. Oke, bersama Ustaz Saifuddin kita kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebuah pantun untuk kalian. Kalau ingin ke sawah lebar, singgah sebentar di kampung Bali. Kalau ingin ibadahnya benar, sungguh-sungguhlah ketika belajar PAI. Ustaz semuanya, kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sholat 5 waktu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat-sholat sunnah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, baik yang dikerjakan secara berjamaah maupun yang dikerjakan secara mandiri, atau istilah lainnya adalah sholat sunnah munfarid. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ayat berikut. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita: 1. Memahami macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 2. Memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3. Memahami hikmah sholat berjamaah dan munfarid. Indikatornya: 1. Dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 2. Dapat menyebutkan nama-nama sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3. Dapat mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan syara. Dan keempat, dapat menjelaskan hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Orang yang mengerjakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi yang tidak mengerjakannya, tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah dan ada yang ditekankan dikerjakan secara mandiri. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah antara lain sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Ada juga sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad.
Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri adalah: 1. Berniat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau mau dilafalkan, niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Pada rakaat kedua, setelah berdiri, kemudian takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih, dan setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat dari Al-Quran lainnya. Salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah. Yang kedua, salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan salat Idul Adha. Cara pelaksanaan salat Idul Adha sama dengan pelaksanaan salat Idul Fitri, cuma niatnya saja yang berbeda. 3. Salat kusuf. Salat kusuf adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya sunnah muakkad dan waktu pelaksanaannya adalah ketika terjadi gerhana sampai matahari utuh seperti semula. Cara pelaksanaannya: 1. Berniat untuk sholat kusuf. Kemudian kalau mau dilafalkan, usolli sunnatal kusufi rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, baik bacaan dan gerakannya adalah sama dengan sholat sunnah lainnya. Bedanya cuma setelah ruku lalu iktidal membaca Al-Fatihah kembali dan seterusnya. Perbedaan lainnya adalah sujud dan rukunya diperpanjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Salat khusuf. Salat khusuf adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, sedangkan waktunya adalah semenjak terjadinya gerhana bulan hingga bulan utuh seperti semula. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan sama seperti pelaksanaan sholat gerhana matahari. Kelima adalah sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya, serta berdoa agar segera diturunkannya hujan. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa: setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin cukup mengumandangkan as-sholatu jami'ah. Kemudian sholat sunnah istisqa sama seperti melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Setelah sholat selesai, khatib membaca khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan pada khutbah yang kedua
membaca istighfar sebanyak 7 kali. Demikian sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustaz ada sedikit permainan. Namanya sulap magic. Ya. Ustaz ada selembar uang kertas 100.000 asli dalam keadaan tuh. Kemudian ada lipatan. Perhatikan. Ustaz lipat dari 2 lipatan kertasnya, uangnya ya. Dan kita timbang. Baik, ya, tunggu sebentar, sabar, ya, saya rapikan lagi lipatannya. Oke, ada, sebentar, uang ini, ya, percaya. Jadi ternyata uangnya dalam keadaan utuh, tidak sobek sama sekali ya. Oke, penasaran mau belajar sama Ustaz? Maaf ya, Ustaz bukan guru sulap tapi guru PAI. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Salat rawatib. Rawatib berasal dari kata rutbah yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Dengan demikian, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, salat rawatib terbagi menjadi 2, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Tata cara salat sunnah tahiyatul masjid sama seperti salat sunnah biasa ketika memasuki masjid. Niatnya kalau diucapkan, usolli sunnata tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah mohon petunjuk karena atas suatu hajat, namun ada keraguan apakah hajat tersebut berakibat baik atau buruk. Tata cara salat istikharah sebagai berikut. 1. Dilaksanakan utama malam hari setelah tidur. 2. Membaca niat. Kalau diucapkan, usolli sunatal istikharati rok'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun, boleh lebih dari 1 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, boleh lebih dari 1 kali. Setelah salat selesai, maka kita membaca doa sebagai berikut. Jika belum hafal, maka boleh membaca artinya saja atau berdoa dengan bahasa kita. Demikianlah beberapa sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid dan atau berjamaah lainnya. Insya Allah akan kita pelajari pada video berikutnya. Dengan demikian, maka usailah pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Demikian Ustaz pembahasan tentang sholat-sholat sunnah pada hari ini. Semoga setelah itu kalian bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah yang sudah kita pelajari bersama. Sebuah pantun penutup untuk kalian. Burung irian, burung cendrawasih, hidup bebas di hutan Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.